Yang juga sebagian ada hotel yang menyediakan restoran atau makanan, ada juga hotel yang tidak menyediakan restoran atau makanan. Tergantung dari bintang dari hotel-hotel tersebut, ada bintang 2, bintang 3, ada bintang 4, bintang 5, ataupun ada yang melati. Jadi itulah yang disebut dengan hotel. Yang juga memberikan servis yang lainnya, ada hotel yang bisa memberikan servis tambahan seperti tempat massage atau ada bar ataupun ada unik restoran, terutama di bintang 5 itu ada unik restoran, ada Chinese restoran, ada Japanese restoran dan lain-lain. Ataupun servis lainnya seperti butler service ya, yang di bintang 5 juga ada hal tersebut. Yang bisa mengakomodasi orang bisnis ataupun traveler. Jadi inilah yang disebutkan dengan hotel. Tempat berbayar untuk mengakomodasikan kamar atau meeting room ataupun juga ballroom yang menyediakan makanan dan servis yang lain untuk orang-orang bisnis ataupun traveler. Demikian definisi simpel daripada hotel. Mungkin bisa ditemukan di website-website ataupun kalau kita Google ada definisi yang lain yang lebih tajam dan lebih detail lagi. Baik, selanjutnya menuju ke departemen apa saja sih yang ada di hotel. Ini juga sangat basic. Tadi kita sudah bicarakan tentang hotel. Sekarang departemen apakah yang ada dalam hotel dan skill apa yang dibutuhkan untuk teman-teman ataupun yang tertarik untuk masuk di hotel. Pertama itu ada front office department. Front office department itu reception di depan yang menerima tamu, yang membuat reservasi ataupun yang di depan yang berhubungan dengan tamu pas tamu pertama kali masuk ke hotel. Ada juga bellboy yang membantu tamu untuk mengantarkan tas ke kamar masing-masing. Jadi ini front office department. Seorang front office department harus bisa bermuka, kalau saya bilang harus bisa bermuka banyak. Karena ya, bagaimanapun kita harus bisa tersenyum di depan tamu, walaupun kita dimarah-marahin atau hati kita lagi kesal, tapi tetap kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri supaya kita terlihat profesional, supaya tamu tetap yang datang itu juga lebih merasa dihargai oleh kita sebagai hotelier. Yang kedua adalah housekeeping. Housekeeping department itu yang tugasnya membersihkan kamar ataupun public area. Ini kalau saya bilang sangat berat sekali tugas dari housekeeping karena selain fisik mereka juga memakai intuisi mereka. Jadi mereka harus bisa membersihkan kamar sesuai dengan standar. Kadang-kadang satu orang bisa mengerjakan 15 kamar sampai 18 kamar atau 20 kamar satu hari. Jadi ini sangat fisik sekali sehingga dibutuhkan orang-orang yang benar-benar ingin bekerja di housekeeping. FB service itu contohnya adalah orang yang bekerja di restoran, waiter, waitress, atau bartender, atau sommelier. Sommelier itu untuk yang meracik wine, atau juga yang banquet service itu yang melakukan jika ada pertemuan-pertemuan mereka yang akan menservis tamu-tamu di ruang-ruang meeting. Nah ini biasanya orang seperti housekeeping ini juga memakai tenaga lumayan besar juga. Cuma kitanya harus bisa smart karena yang kita layani adalah tamu yang datang ke tempat kita untuk makan ataupun untuk meeting. Jadi kita harus bisa seperti front office dan juga housekeeping. Ini juga kita harus melihatkan diri kita adalah hotelier walaupun diri kita hati lagi tidak enak, tetap kita harus kelihatan senang di depan tamu karena itulah kunci daripada service. Ya. Kemudian di kitchen itu ada skill tersendiri di kitchen, di dapur. Dapur itu tukang masak, chef. Jadi di chef juga di kitchen itu juga ada beberapa bagian, ada yang bagian cuci piring, steward, ada juga bagian yang masak, ada yang bagian pastry,
ada yang bagian motong saja, ada yang bagian buat salad. Jadi departemennya banyak sekali di kitchen. Jadi skills-nya itu masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak ada beberapa yang memang harus diasah di skill tersebut. Ya, jadi tidak, kalau dari luar kelihatannya semua pakai topi kitchen, semua pakai topi chef. Cuma sebenarnya di dalam itu mereka ada bagian-bagiannya yang harus mereka dalami sendiri. Tukang potong itu penting. Saya tukang potong ayam untuk masakan mie ayam atau masakan rolade atau masakan yang lain itu berbeda-beda. Jadi dia harus tahu ukurannya, dia harus tahu bentuknya, dan dia harus tahu tebal tipisnya. Itu yang mereka harus selalu berlatih dan berlatih dan berlatih sehingga mereka mempunyai skills yang bagus. Teknisi atau engineering ini juga dibutuhkan di dalam hotel. Ini juga kebanyakan orang-orang teknisi ini datangnya dari STM ataupun dari lulusan dari engineering S1 di teknisi ataupun SMK yang ada mengenai engineering. Jadi ini pengerjaan semua perbaikan-perbaikan yang ada di hotel yang berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan air, berhubungan dengan lampu, berhubungan dengan AC, ini mereka semua yang kerjakan. Jadi memang skills-nya tersendiri, memang harus orang-orang yang sudah mengerti mengenai itu, ataupun yang sudah belajar mengenai tentang listrik, air, dan bangunan atau yang disebut dengan sipil. Informasi teknologi ini juga skill yang tersendiri yang tidak semua, saya lihat tidak semua orang bisa melakukan, karena hotel sendiri itu sangat berhubungan sekali dengan teknologi. Jadi memang yang lulusan IT, lulusan dulu ada namanya EDP, itu bisa masuk ke dalam information technology department di dalam hotel. Seorang accountant di accounting juga banyak sekali departemen di bawahnya. Itu ada yang kalau kita bisa jabarin lebih banyak, itu ada bagian cost control, ada bagian penerimaan, ada bagian kasir, ada bagian pembayaran, dan ada bagian pembelian dan macam-macam. Jadi ini ada di dalam accounting sendiri, itu departemennya luar biasa banyak sekali. Yang dibutuhkan adalah orang yang senang dengan angka, orang yang logikanya jalan, orang yang mengerti tentang accounting. Dan kebanyakan memang yang masuk di accounting department ini yang lulusan dari ekonomi, lulusan dari accounting sendiri, ataupun lulusan dari FISIP ataupun matematik yang suka dengan angka. Human resource ini adalah orang yang melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan. Tugasnya juga lumayan, ada beberapa tugas di dalam human resource. Selain rekrutmen, selain penerimaan karyawan, mereka juga harus melakukan human relation terhadap staff yang lain, dan mereka juga harus melakukan pendekatan-pendekatan ke sekitar hotel, misalnya dengan Pak RT, dengan kepala-kepala maksudnya dengan petinggi-petinggi yang ada di sekitar di hotel tersebut, sehingga kita merasa aman, kita merasa nyaman, tamu juga merasa aman dan nyaman. Ya, human resource ini juga yang melakukan perhitungan gaji, melakukan absen dan macam-macam. Jadi mereka lah yang melakukan administrasi di bagian kekaryawanan. Sales dan marketing ini juga nggak kalah pentingnya. Di dalam sales marketing ada sales dan marketing. Ada juga kalau ada hotel yang reservasinya di bawah sales, ada hotel yang reservasinya bagian reservasi di bawah front office. Sales marketing mereka melakukan penjualan. Sales itu melakukan penjualan secara bertemu dengan orang. Marketing itu melakukan penjualan dengan menjual branding melalui Instagram, melalui sosmed, melalui
macam-macam. Sedangkan sales langsung direct ke langsung direct ke perusahaan, direct ke pemerintahan, direct ke asosiasi-asosiasi atau banking. Inilah semuanya yang ada di sini yang di dalam basic hotel. Ada lagi departemen yang lain, divisi yang lain seperti security. Itu biasanya kita masukkan di dalam HRD atau human resources. Ada lagi yang lain, revenue management team itu biasanya ada di dalam sales marketing. Jadi inilah secara gambaran besarnya hotel, apa yang ada di dalam hotel, dan tadi skill-skill apa yang diperlukan untuk dapat masuk ke hotel. Ya, jadi banyak sekali yang bisa masuk ke hotel, tidak hanya lulusan dari perhotelan, tapi juga dari pendidikan-pendidikan yang lain. Lanjut, tadi saya sudah berbicara tentang skills. Memang di hotel itu kalau saya lihat emang skills setiap departemen itu harus diasah. Pertama kita memang harus ada knowledgeable, kita harus ada knowledge-nya, kita belajar, kemudian kita di training, kita mempunyai pengalaman. Pengalaman itu penting sekali di hotel. Makanya untuk naik menjadi jenjang ke berikutnya itu tidak bisa instan seperti mungkin ada departemen lain, ada industri lain yang baru masuk udah jadi direktur, baru masuk udah jadi manajer. Di hotel itu jika pengalaman atau pendidikan ataupun passion yang masih belum pas, itu tidak akan bisa naik ke jabatan-jabatan yang di atasnya. Itu harus berkembang, terus kemudian terakhir itu harus ada kompetensi. Jadi kompetensi dan passion. Hotel industri itu, seorang hotelier itu kalau menurut saya dan menurut teman-teman saya pernah diskusi juga dengan teman-teman GM yang lainnya, kita harus mempunyai kompetensi. Tadi makanya setiap departemen itu harus punya kompetensi masing-masing. Misalnya tadi di kitchen, di dapur itu kompetensinya masak ya emang harus diasah. Jadi mereka benar-benar bisa ngerti makanan Indonesia, makanan Chinese, makanan Jepang, atau makanan yang lain. Ya, passion itu sesuatu yang tidak bisa itu sebenarnya tergantung dari kita. Passion itu gairah kita untuk bekerja di hotel. Kadang-kadang hotel industri itu sebenarnya berat. Kalau saya bilang berat, cuma mengasihkan. Kalau sudah masuk itu berat tapi mengasihkan, enak. Kalau passion kita pas. Waktu itu saudara saya masukkan di housekeeping di hotel teman saya, ternyata passionnya bukan di hotel. Baru 1 hari masuk, besokannya udah minta keluar. Jadi passion itu penting sekali di dalam hotel industri. Jadi kompetensi dan passion. Jadi orang yang kompeten dan orang yang punya passion. Mudah-mudahan itu akan terus menanjak karirnya di hotel tersebut. Sekarang kita berbicara tentang digital teknologi. Tadi kita sudah berbicara tentang departemen di hotel dan skill-skill apa yang dibutuhkan. Ini cuma gambaran besar saja yang ada di hotel. Mungkin ada hotel-hotel lain yang mempunyai teknologi yang lebih canggih daripada ini. Itu adalah bagian dari development dari hotel tersebut. Tapi pada dasarnya di dalam hotel itu ada namanya property management system. Ini adalah master ataupun dari sentral data dari hotel tersebut. Karena ini berhubungan ke semua departemen. Semua departemen yang tadi saya sebutkan tadi itu semuanya berhubungan dengan sini. Room division, cashier, property maintenance, sales catering, reservasi, revenue management, database, semua terkoneksi di property management. Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa PMS yang asli Indonesia, ada juga maksudnya buatan Indonesia, dan ada juga PMS atau property management system dari luar. Ya, kalau saya nggak mau nyebutin brand, tapi bisa di Google PMS apa yang ada di Indonesia dan yang dari luar. Itu tergantung dari kebutuhan dari hotel tersebut. Kalau misalnya kita bintang 2 tidak perlu property management system yang mahal ataupun yang komplit. Karena bintang 2 kita hanya menjual kamar
kadang-kadang dengan makanan sedikit. Bintang 3 kita bisa lebih tinggi lagi property management sistemnya dengan yang lebih komplit. Biasanya bintang 3 mereka sudah mempunyai meeting room, kamar, dan sedikit restoran. Bintang 4 itu lebih lengkap lagi. Jadi property management sistemnya lebih komplit, dan bintang 5 apalagi itu adalah lebih detail lagi ke dalam. Yang kedua, sistem apa yang ada, yaitu purchasing system, sistem tentang pembelian. Ini ada di dalam departemen accounting, jadi di-manage oleh bagian pembelian. Jadi mereka yang mengontrol sistem tersebut, tapi ini dipakai oleh semua departemen. Jadi departemen jika ingin membeli sesuatu, mereka akan masukkan PR-nya, purchase request atau pembelian di dalam sistem tersebut. Nanti akan dari purchasing akan memfollow up PR-nya akan menjadi PO. Nah, ini akan terkoneksi dengan chief accountant dan juga terkoneksi dengan GM. Jadi approval terakhir itu ada di saya, di GM. Ya. Kemudian accounting system ini adanya di accounting untuk reporting, untuk revenue, ataupun untuk memanage cost. Jadi ini tersendiri, ada yang terkoneksi dengan property management system, ada juga yang tidak terkoneksi. Kenapa? Karena accounting system ini sangat isinya adalah sangat detail sekali mengenai keuangan. Jadi kadang-kadang ada yang hotel yang dikonekkan dengan PMS, ada yang juga yang tidak. Kalau misalnya terkonek dengan PMS, itu dengan satu klik mereka akan langsung berhubungan dengan semuanya. Dan secara detail payroll system juga ini juga di bagian HRD human resource tadi yang megang, dan juga bagian accountant. Mereka melakukan payroll system. Di dalam payroll system ini mereka melakukan perhitungan tentang BPJS, mereka tentang BPJS Ketenagakerjaan, tentang BPJS Kesehatan, ataupun tentang penggajian, tentang pajak, dan macam-macam. Ini payroll system yang dibuat untuk pembayaran gaji setiap karyawan beserta dengan pajak dan BPJS-nya. Baik, lanjut. Di sini tadi di dalam hotel sendiri sudah kita lihat sistem-sistem yang ada di dalam hotel. Mungkin ada hotel-hotel lain yang punya sistem yang lain yang lebih canggih, itu memang itu adalah tambahan-tambahan yang mereka lakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari hotel tersebut. Untuk dari luar hotel, semua hotel pasti akan mempunyai hotel website ataupun Instagram. Yang sekarang lagi hits kan Instagram, ada yang punya YouTube ataupun yang punya Twitter. Sekarang masih dipakai Twitter untuk promosi hotel-hotel. Terus sistem yang kedua adalah online travel agent seperti Booking.com, Expedia, Tiket.com, Traveloka, dan macam-macam. Ini yang terhubung, ada yang langsung terhubung dengan PMS-nya hotel, ada juga yang tidak terhubung dengan PMS-nya hotel, tergantung dari kebutuhan hotel tersebut. Yang ketiga adalah revenue management system. Revenue management system ini untuk membantu bagian sales, bagian reservasi, bagian front office untuk memberikan advice ataupun saran untuk menaikkan revenue di waktu-waktu tertentu, dan memberikan saran untuk harga apa yang bisa kita taruh di online travel agent, harga apa yang bisa kita taruh untuk yang orang datang ke dalam hotel. Kemudian untuk memberikan action tergantung dari trennya masing-masing. Yang terakhir adalah sistem yang dari luar, itu adalah CRM atau analisis application atau tidak disebut dengan guest comment. Itu ada contohnya seperti TripAdvisor, masing-masing OTA itu punya guest comment. Jadi mereka bisa tamu sekarang dengan leluasa
Setelah menginap, mereka bisa masukkan komen apa aja yang ada di dalam hotel tersebut di TripAdvisor. Jadi ini customer relation management kami di hotel-hotel untuk melihat seberapa jauh kepuasan tamu menginap di hotel kami, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari grafiknya ini seperti ini. Tadi ada purchasing system, ada accounting system, ada juga room key system, ada payroll system. Ini yang di dalam hotel. Kalau yang di luar hotel itu ada hotel website, ada Instagram, ada tadi YouTube, ada Facebook. Facebook juga masih in sekarang ini. Apalagi untuk anak-anak muda, kita biasanya di hotel-hotel gitu biasanya kita promosinya antara Facebook ataupun di Instagram. Ada revenue management system yang tadi saya sebutkan untuk membantu revenue. Terus kemudian ada juga online travel agents, customer relation management, ataupun ada juga aplikasi yang lain yang bisa membantu untuk memaksimalkan revenue ataupun mengontrol manajemen di dalam hotel tersebut. Ini contoh saja, tapi tidak applicable, tidak untuk semua hotel. Contoh user untuk di hotel-hotel. Misalnya PMS tadi property management system itu memang dipakai sama semua departemen, semua orang. Purchasing system dipakai semua orang, cuma yang mengontrol adalah purchasing dan accounting. Misalnya accounting system, ini ada accounting yang mengontrol dan dibantu dengan IT. Kemudian payroll system ini human resource yang pegang kontrol, tapi dibantu dengan accounting. Jadi ini salah satu contoh user yang memakai digital system di dalam digital teknologi di dalam hotel. Jadi memang skills sama passion itu memang dibutuhkan sekali. Jadi tadi saya bilang kompetensi dari seorang hotelier itu memang benar-benar harus diasah, dilatih, di-training, ataupun di-upgrade kembali sehingga menjadi seorang yang kompeten. Kami juga di sini selalu melakukan training, dan hotel-hotel lainnya juga saya yakin selalu melakukan training. Ada yang melakukan training secara skills, secara tekniknya, ada juga yang men-training secara soft skills tentang emosinya, cara bagaimana mengontrol emosi, cara bagaimana tersenyum ke tamu. Itu kadang-kadang orang susah sekali tersenyum sama tamu. Bagaimana cara berbicara dengan tamu dan macam-macam. Ya, ini salah satu contoh daripada pengguna di digital teknologi yang dalam hotel. Sekarang di digital teknologi, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan hotel revenue? Memang pertama kali yang harus kita pilih adalah PMS yang tepat, property management, balik lagi property management system yang tepat, karena ini adalah jantung daripada hotel. Bagaimanapun juga hotel harus punya ini, ya, bintang 3, bintang 4. Memang kalau untuk yang full system itu memang harganya luar biasa mahal, apalagi kalau yang dari luar. Kalau dari yang dalam itu tidak terlalu mahal. Masih dari dalam, dari buatan Indonesia, orang-orang Indonesia saja ada yang reliable sekali di sini, tidak terlalu mahal. Hanya kalau misalnya yang buatan luar itu bisa terkoneksi langsung ke koneksi yang lain di luar negeri. Kita membuka semua channel reservasi ke istilahnya keran air kita buka semua. Kita punya 10 keran air yang masuk ke hotel kita, itu semuanya harus kita buka. Seperti website kita harus kita buka, online travel agent kita buka, online ataupun offline. Jadi teknologi itu harus kita ikutin. Memang at the end nanti akan ada fee atau ada komisi yang harus kita bayar ke online travel agent tersebut. Cuma itu berbanding dengan revenue yang kita dapatkan itu tidak itu hanya kecil, sekitar 10% sampai 15%. Kemudian adalah bagaimana cara memaksimalkan revenue. Kita harus menggunakan ya revenue management system ataupun CRM tadi, customer relation management, untuk mensupport revenue activities, pendapatan revenue. Jadi kita harus
memaksimalkan sistem-sistem tersebut untuk mendapatkan revenue maksimal, ya. Yang dimaksudkan dengan revenue maksimal itu tidak diharuskan kita mendapatkan misalnya revenue 3M sebulannya, tidak. Karena di setiap bulan itu pasti punya periode-periode yang tinggi, ada periode yang rendah, seperti di bulan Ramadan di hotel-hotel pasti okupansi atau tingkat hunian itu pasti turun. Bagaimana cara kita memaksimalkan revenue kita walaupun okupansi turun, itu yang kita coba maksimalkan, kita coba progres di hotel sehingga kita tidak tertinggal dari hotel-hotel lain, dari kompetitor-kompetitor lain. Jadi kita menggunakan sistem-sistem ini untuk memaksimalkan lebih istilahnya, kalau orang intelijen itu butuh data. Nah, ini yang data-data CRM, data-data revenue management system inilah yang kita lihat dan kita lebih aktifkan. Yang terakhir adalah skills, kompetensi, dan yang tadi saya bilang balik lagi ke kompetensi seseorang. Yang skills-nya, knowledge-nya, pengalamannya, dan passion. Yang terpenting tadi passion. Orang yang tidak passion di hotel itu akan, kalau kita masukin ke dalam hotel pasti tidak akan berkembang, ya. Karena di hotel itu bagaimanapun juga kita harus tetap bisa tersenyum, bagaimanapun juga kita harus tetap bisa berbicara dengan orang dengan sopan, bagaimanapun juga kita bisa menservis tamu. Tamu itu macam-macam. Kita melayani di hotel ini, kita melayani orang, bukan melayani komputer. Jadi karakter orang itu berbeda-beda. Jadi itulah yang terakhir ini juga penting juga, selain digital, selain teknologi atau sistem-sistem yang ada, ini juga sangat penting sekali untuk diperhatikan di dalam hotel tersebut. Terakhir, ini mengenai evolusi hotel di masa depan. Bagaimana teknologi-teknologi tersebut, termasuk digital teknologi, bisa mempengaruhi pekerjaan di dalam hotel. Kalau kita lihat yang di sini, ini ada express check-in yang sebelah kiri itu. Sekarang sudah ada hotel-hotel yang menggunakan express check-in. Jadi di front office sudah tidak ada orang. Di Jakarta sudah ada, kalau tidak salah di Jalan Jaksa, saya lupa nama hotelnya, itu bintang 2. Di luar negeri, di Eropa pun banyak ya. Jadi seperti ATM, mereka masukin kartu kredit, mereka udah langsung dapat kunci dan mereka langsung ke kamar. Jadi tidak ada berhubungan lagi dengan orang. Tapi memang sekali lagi itu tergantung dari hotelnya. Kalau hotel bintang 2 mungkin tidak perlu servis lebih, itu bisa memungkinkan, ya. Kalau level bintang 3, bintang 4, apalagi bintang 5 itu dengan cara tersebut bisa dilakukan, cuma mungkin selanjutnya harus ada human touch-nya. Orang harus bisa bersentuhan langsung dengan tamu. Ini ada robotic front desk agent di Jepang sudah dilakukan, ada bellboy juga dari Jepang sudah dilakukan, tapi saya rasa belum dilakukan di tempat-tempat lain. Ada robotic chef yang masak, sudah menggantikan manusia-manusia. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain ya, mobil, apalagi sekarang semua orang pasti punya handphone ya, mempunyai aplikasi tersendiri, sehingga banyak sekali aplikasi yang orang buat, orang ciptakan untuk membantu kita dalam keseharian kita di hotel industri. Jadi kesimpulannya adalah di hotel industri itu memang sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, terutama digital teknologi yang ada di dunia ini. Maka dari itu kompetensi ataupun requirement dari karyawan hotel tersebut memang harus lebih ditingkatkan lagi, karena lawan kita nanti ke depannya nanti tidak hanya manusia tapi juga dengan komputer ataupun robot ataupun teknologi. Jadi begitu, sekian Ibu Nina, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna nanti ke depannya.